Beralih ke informasi lain, Saudara. Hari ini Dewas KPK menjadwalkan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dengan agenda pembacaan putusan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan putusan sidang etik Nurul Gufron akan dibacakan pukul 14 siang waktu Indonesia Barat bertempat di gedung C1 KPK. Diketahui Gufron tengah menjalani sidang etik di Dewas KPK. Ia diadukan atas dugaan menggunakan pengaruhnya sebagai Wakil Ketua KPK kepada pejabat Kementerian Pertanian untuk meloloskan proses mutasi ASN dari Jakarta ke Malang di Kementan. Kemarin, Gufron telah menyampaikan nota pembelaannya di muka sidang setelah sempat ditunda pada Jumat lalu. Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta meminta Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan etik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Hal ini usai putusan Petun mengabulkan gugatan Nurul Gufron soal proses sidang etik yang saat ini tengah berjalan di Dewas KPK. KPK menjadwalkan pembacaan putusan sidang etik terhadap Wakil Pimpinan KPK pada hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan sidang etik akan berjalan sesuai jadwal. Namun alih-alih memastikan hadir pada sidang etik, Nurul justru melaporkan Dewas KPK ke Barreskrim atas dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di gedung KPK Jakarta. Renata, PT UN meminta Dewas KPK untuk menunda putusan sidang etik terhadap Nurul Gufron. Lalu bagaimana terkait dengan rencana pembacaan putusan bagi Nurul Gufron? Iya Juno, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara ini memutus agar Dewas KPK menunda sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, tetapi sampai saat ini kami belum menerima keterangan resmi dari KPK terkait adanya penundaan menyusul keputusan dari PT UN. Sehingga kalau kita mengutip pernyataan dari Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri, sidang ini akan digelar pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat di gedung C1 KPK. Sampai saat ini memang Dewas KPK sudah menyelenggarakan sidang etik terhadap Nurul Gufron selama sepekan terakhir, yang dimana kemarin juga Nurul Gufron telah menyampaikan nota pembelaannya di muka sidang. Memang dalam kasus ini Nurul Gufron disebut menelpon PLT Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagio, yang dimana ia merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi Kementerian Pertanian bersama dengan Syahrul Yassin Limpo yang selaku juga mantan Menteri Pertanian. Kalau kita melihat dari kasus ini, Nurul Gufron disebut memanfaatkan atau melakukan penyelewengan wewenang yang ia punya sebagai Wakil Ketua KPK untuk meloloskan salah seorang aparatur sipil negara terkait dengan pengaduan mutasinya dari Jakarta ke Malang setelah melakukan ataupun bercakap-cakap via telepon dengan Kasdi Subagio. Akhirnya pengajuan mutasi itu diloloskan oleh Kementerian Pertanian. Nah, dari Nurul Gufron sendiri merespon bahwa dirinya tidak melanggar kode etik ini karena percakapannya dengan Kasdi Subagio ini sudah berlangsung lebih dulu sebelum proses hukum dari Kasdi Subagio ini berproses di KPK. Sehingga Juno dan juga saudara, kita nantikan bagaimana kemudian Dewas KPK akan memutus kasus ini pukul 2 siang di gedung C1 KPK nanti siang. Juno. Ya Renata, untuk saat ini Nurul Gufron melaporkan kasus ataupun melaporkan Dewas KPK ke Barreskrim Polri. Lalu bagaimana perkembangannya dan apa saja poin dari gugatan yang telah diajukan oleh Nurul Gufron? Ya benar sekali, memang Juno dan juga saudara, Nurul Gufron ini selain mengajukan ke PT UN, ia juga melakukan pelaporan di Barreskrim Polri pada tanggal 6 Mei kemarin. Memang dari pernyataannya Nurul Gufron ini tidak merincikan siapa saja Dewas KPK yang ia laporkan, namun memang ada beberapa Dewas. Jadi tidak cuma satu Dewas saja, namun ada beberapa anggota yang kemudian masuk dalam laporan ini. Untuk laporan ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang, yang dimana ini terangkum dalam 2 pasal
yakni pasal 421 KUHP dan pasal 310 KUHP. Jadi kalau di total ini sudah ada sebanyak 3 begitu ya proses ataupun langkah hukum yang sudah dilakukan oleh Nurul Gufron. Yang pertama adalah judicial review di Mahkamah Agung, kemudian juga gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir yang kita ketahui melaporkan pidana ke Barreskrim Polri. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pembacaan putusan sidang etik dari Dewas KPK terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada siang hari ini. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Gedung KPK Jakarta.